Ahmad Sohibul Wafa Tajun Arifin adalah nama asli Abah Anom. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1915 di Suralaya, Tasikmalaya. Dia adalah anak kelima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suralaya, sebuah pesantren tasawuf yang khusus mengajarkan tentang tarekat Qadariyah Naqsabandiyah atau TQN. Adapun mengenai sejarah singkat tentang tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu adalah didirikan oleh Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, yang ayahnya bernama Kiai Haji Tolabuddin, yang kakeknya bernama Kiai Haji Radpuddin, yang merupakan keturunan dari Pangeran Trusmi, yaitu putra dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi aliran tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu ilmunya bersumber dari salah satu tokoh Wali Songo yang termasyhur, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Sejak ia resmi menjadi mursyid atau pembimbing tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Beliau keluar masuk berbagai macam pesantren yang ada di sekitar Jawa Barat, seperti pesantren Cicariang dan pesantren Jamwud Wipa di Cianjur untuk ilmu-ilmu alat dan usuluddin. Sedangkan di pesantren Cirengas dia juga belajar ilmu silat. Minatnya untuk belajar silat diperdalam ke pesantren Citengah yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal ahli silat atau jago silat dan ahli hikmah. Kegemaran beliau menuntut ilmu menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai macam ilmu keislaman pada usia yang relatif sangat muda, yaitu 18 tahun. Kiprahnya yang utuh di berbagai bidang kehidupan manusia ternyata berawal dari pemahamannya tentang makna zuhud. Jika kebanyakan kaum sufi berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan dunia yang berdampak pada kemunduran umat Islam, maka berbeda menurut pendapat Abah Anom. Zuhud adalah kosh a'mal, artinya pendek angan-angan, tidak banyak menghayal dan bersikap realistis. Jadi zuhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang-camping. Abah Anom merujuk pada surat An-Nur ayat 37, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut kepada sesuatu yang di hari itu hatinya menjadi guncang. Jadi menurut beliau, seorang zuhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, atau seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu duduklah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kalbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Robmu. Mengentaskan manusia dari limbah kenistaan bukanlah merupakan perkara yang mudah. Abah Anom memiliki landasan teoritis yang sangat kuat untuk merumuskan metode penyembuhan rohani. Semuanya ada dalam pesantren itu sendiri, yaitu Inabah. Orang-orang yang dirawat di Inabah diperlakukan seperti yang terkena penyakit hati, yang terjebak dalam kesulitan, kebingungan, dan kesedihan. Mereka telah dilalaikan dan disesatkan setan sehingga tak mampu lagi berzikir kepadanya, ibarat orang yang tak memiliki senjata lagi sedangkan harus menghadapi musuh-musuhnya. Walhasil, obat untuk mereka adalah berzikir. Berikut adalah karomah dari Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Yang pertama, penglihatan mata batin. Dikisahkan tersebutlah seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suralaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suralaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dibaiat atau ditalkin zikir yang diajarkan oleh tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Namun tentu saja dalam hati Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka di pesantren di kotanya, apalagi setelah dia ditalkin zikir atau pengajaran zikir tarekat. Ada suatu amanat dari Abah Anom, yaitu ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asror di komplek pesantren Suralaya, sebelum ia kembali
kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecambuk, tidak bisa tenang. Ketika dalam benaknya terbesit bagaimana murka dan marah gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Tongsok goreng sangka kabatur, komo ka guru sorangan mah boteing teu kitu." Dalam bahasa Indonesia artinya jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu. Kiai Thohir begitu kaget, ternyata yang menepuk pundaknya dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Syohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapat pelajaran yang sangat berharga bahwa seorang guru ruhani atau mursyid Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju kepada Allah. Sepulang dari pesantren Suralaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat dari Abah Anom kepada gurunya, dan ternyata luar biasa, di luar dugaan, ternyata kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir tarekat kepada orang yang membutuhkannya. Yang kedua, membuat tobat pemuda yang hobi jajan PSK. Diceritakan ada seorang pemuda yang hobinya jajan PSK. Pemuda tersebut berniat untuk berhenti dari perbuatan yang tercelanya itu. Sudah berbagai cara dilakukan untuk menghentikannya. Itu tidak membuat dia berhenti. Bahkan pelaksanaan amalan ibadah yang super ketat atas petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjungi dari berbagai daerah pun belum berhasil. Dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, datanglah pemuda tersebut ke pondok pesantren Suralaya untuk menemui seorang waliullah yaitu Abah Anom dan menceritakan maksud kedatangannya. Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Setelah itu pemuda yang hobi jajan PSK tersebut ditalkin dengan zikir Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan kebiasaannya, yaitu jajan PSK. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom. Asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah. Dengan segera meninggalkan hotel, gagallah keinginan dan hasratnya. Di hari yang lain, pemuda itu datang kembali ke hotel untuk melaksanakan kebiasaannya jajan PSK yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Namun, saat detik-detik akan melaksanakan tujuannya tersebut, muncul wajah Abah Anom. Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian tersebut terus berulang, selalu melihat bayangan Abah Anom di saat-saat akan melakukan perbuatan yang tercelanya tersebut. Akhirnya dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan hobinya jajan PSK untuk selama-lamanya dan menjadi pengamal Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Sesungguhnya kejadian itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang dicintai dengan perantara mursyid sebagai pilihannya. Subhanallah, bayangan wajah Abah Anom itu adalah sebagai burhana robbihi atau cahaya atau tanda dari Allah yang membawa berkah terhadap pemuda tersebut. Kita teringat akan kisah salah satu utusan Allah yaitu Nabi Yusuf alaihi salam yang ditolong oleh Allah ketika akan terjadi maksiat dengan Siti Zulaiha. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24 menjelaskan bahwa sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan perbuatan itu pula dengan wanita itu. Andai kata tidak melihat burhana robbihi, yaitu tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dalam ayat ini terdapat perkataan Allah burhana robbihi. Menurut perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 474, adapun yang dimaksud dengan burhana robbihi yang terlihat oleh Yusuf, yakni Yusuf melihat bayangan ayahnya yaitu Yakub. Rupanya bentuknya seakan-akan ayahnya marah-marah. Yang ketiga, merubah tumor hamil anggur menjadi janin. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter bahwa istri Kiai tersebut bukanlah
adalah kehamilan normal yang biasa terjadi pada seorang wanita, namun divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang kiai akhirnya datang ke Suralaya ingin bertemu dengan Pangersa Abah Anom untuk meminta doa agar istri beliau diberikan kelancaran saat operasi nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah Anom hanya berkata, sing dadi jalma, dalam bahasa Indonesia adalah iya jadi manusia. Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Abah Anom, dia merasakan gerakan-gerakan dari rahimnya itu. Subhanallah, kontan saja istri Kiai Maksum kaget dan langsung memeriksakan diri ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri tersebut. Allahu Akbar, kun fayakun. Dengan izinnya melalui doa kekasihnya, daging tumor yang asalnya akan diangkat tersebut ternyata berubah menjadi sosok manusia kecil yang menggemaskan berjenis kelamin laki-laki, yaitu janin laki-laki. Ya, ternyata setelah dioperasi, daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Sufi Firdaus. Idos panggilan anak ini hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Abah Anom. Yang keempat, dijajal ilmu karomah oleh tokoh sakti mandraguna. Diceritakan ada ulama yang dikenal sakti mandraguna namanya Kiai Juret. Suatu hari kiai tersebut memiliki rencana untuk menjajal karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suralaya dengan satu bis yang membawa 70 orang santrinya. Semua santri disebar ke sekitar pesantren Suralaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh kiai untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf atau penglihatan batinnya. Abah Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak ada burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum menimpalinya dengan menjawab singkat, tentu saja Kiai, sesuatu di luar jangkauan akal terjadi. Setelah dijawab itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesona akan karomah yang dimiliki oleh beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi ketika makan dengan para santri yang 70 orang pun, nasi yang disediakan dalam bakul yang sangat kecil tetapi tidak pernah habis. Namun Kiai itu masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi ilmu kanuragan yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak bisa diangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu bisa melayang-layang. Selanjutnya, kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya dan batu itu digenggam dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memecah sebagian batu itu seperti yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada Kiai, Abah tidak bisa apa-apa. Baiklah, selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Abah Anom dan batu itu menjadi air. Subhanallah, Kiai masih menjajal lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa oleh santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawaduknya, Abah Anom menjawab, Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Selanjutnya Abah Anom berkata, baiklah kalau begitu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah 2 dan dengan izin Allah di dalamnya itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang Kiai. Subhanallah. Selanjutnya entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketapel dan ketapel itu diarahkan ke atas langit-langit atap madrasah. Sungguh luar biasa, di luar jangkauan akal manusia. Muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya Kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Kiai ditalkin dengan zikir Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Setelah ditalkin, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sambil tertidur. Anehnya, saat bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Yang kelima, Abah Anom dan Preman Insaf. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongklang, Sela Jambe, Kabupaten Kuningan, tampak masih segar.
sekalipun sudah 3 hari kena terik panas matahari. Begitupun juga dengan gundukan tanah merah tampak terlihat jelas masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau yang sangat berkepanjangan. Sepintas tidak ada yang istimewa pada kuburan tersebut, sama seperti kuburan yang lainnya. Namun, sesuatu yang berbeda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya siapa sih yang ada di dalam kuburan tersebut? Inilah kisahnya. Dikisahkan ada seorang yang bernama Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan di kota metropolitan Jakarta. Abdul menjelma menjadi seorang penjahat yang super haram. Dia adalah jagoan yang tidak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah sosok yang sangat ditakuti karena kepandaiannya yang menggunakan jampi-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun perbuatan maksiat itu tak pernah dia lewatkan. Hingga pada suatu malam di bulan November tahun 2005, niat jahatnya muncul kembali saat melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omplengan daerah Plumpang, Jakarta Utara bersama dua orang temannya, kemudian menghampiri kernet dan supir, lalu keduanya diikat. Kemudian Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat tersebut, Abdul CS bermaksud untuk menggagahi wanita cantik tersebut. Wanita itu, sebut saja namanya Sinta, diminta untuk melayani keinginannya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari mereka sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah tolong saya." Subhanallah atas kehendaknya. Di saat Abdul akan melakukannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga dengan kedua temannya yang akan menggagahi Sinta, juga mengalami hal yang serupa. Dalam keadaan ini, Sinta langsung kabur melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Burungnya membengkak dan 3 bulan kemudian 2 orang temannya wafat akibat burungnya membesar. Untungnya Abdul cepat sadar. Dia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insaf dan bertobat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertobat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan amaliyatnya seperti khotaman, meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu dia di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya, takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata kurang enak dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi, sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerimanya dengan baik bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan bekerja serabutan lainnya untuk sesuap nasi sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya pada hari Jumat tahun 2006 selepas subuh dia dipanggil oleh Allah dalam posisi tawajuh. Yang keenam, Abah Anom dijajal ilmu oleh Kapten Sakti. Banyak tersebar kisah karomah Abah Anom seperti yang ditulis di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suralaya. Ada sebuah kisah tentang Abah Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu kesaktian Abah Anom. Seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suralaya. Dia membawa sebuah batu kali dari kantongnya sebesar kepalan tangan. Batu itu diletakkan di sebuah telapak tangan kirinya, kemudian tangan kanannya 1 kali dipukulkan saja. Batu tersebut telah terbelah menjadi 2. Dia memberikan kedua belahan batu itu kepada Abah Anom dengan sifat yang sombong. Abah Anom mengambil belahan batu itu, kemudian meremas batu itu, kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Si kapten terbelalak matanya, tetapi dia masih belum putus asa dan masih penasaran. Tiba-tiba dia meminta segelas air kepada tukang masak di dapur dan segera datang di hadapan Abah Anom. Air itu diberikan pada si kapten yang dilihatnya adalah ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang memancing dalam ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan ikan itu terpancing dari gelas itu kepada Abah Anom. Tiba-tiba di lantai di hadapan si kapten menggeletar seekor ikan besar yang kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Abah Anom, ikan itu seperti terkait dengan kail pancing telunjuk dari Abah Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya, Abah Anom seolah
memegang ketapel. Dia mengarahkan ketapelnya itu ke atas atap, dan sesudah ditariknya tiba-tiba jatuh seekor burung yang rupanya kena lontaran ketapelnya. Sang kapten bersimpuh di hadapan Abah Anom. Diletakkannya kepada lutut Abah Anom, mengaku kalah dan meminta maaf, serta minta ditalkin untuk menganut dan mengamalkan pesantren di Suralaya.